Jadi bagi yang tidak percaya, tafadhol, bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, silahkan. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Yang percaya berarti mengikuti pendapat para ulama. Yang tidak percaya mengikuti salah satu oknum orang Banten, gitu saja ya. Gak repot ya. Karena kata para ulama, at-ta'nu fil ansab, mencaci maki nasab orang lain itu bisa menyebabkan orang itu jatuh pada kekafiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga Allah tetap memberikan kesehatan bagi kita, perlindungan untuk kita, barokah umur dan barokah rezeki. Amin Allahumma amin. Jika ada seorang habib salah, kita tegur. Kalau ada seorang habib tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih saran, dinasehati, dikasih masukan. Walaupun itu para habaib, walaupun itu habib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Seperti yang dipaparkan oleh Gus Wafi ini di dalam sebuah video, dia berceramah mengisi kuliah subuh kayaknya ini. Ini dia video dari Gus Wafi. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menerangkan, maksudnya mencaci nasab orang lain yang menyebabkan kafir itu binahwil qadah fi nasabiman thabata fi zahiri syar'i. Berani mencaci maki nasab orang lain yang secara zahir nasabnya sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau ini dilanggar bisa kafir. Percaya monggo, tidak percaya monggo. Kalau jenengan seumpama menemukan oknum habaib yang ilmunya kurang, yang akhlaknya kurang, tegur Pak. Jangan takut, tegur. Kalau ada habaib itu berupa sesosok orang yang soleh, yang alim, ikuti. Kalau gak alim, gak soleh, gak usah diikuti. Jadi itu tadi paparan dari Gus Wafi ya. Tak pandang siapa itu, entah itu habib, entah itu kiai ya. Apalagi habib ini ya. Jika salah atau kurang ilmunya, kurang di dalam akhlaknya, ya ditegur. Karena apa? Orang yang bijak itu dia akan menerima teguran dari siapapun, dia akan menerima nasihat dari siapapun, asalkan nasihat itu betul. Walaupun anak kecil sekalipun, jika nasihatnya dia itu baik, menasehati orang yang lebih tua, tapi nasihat itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, itu harus diikuti. Jangan ditentang, mentang-mentang anak kecil kita nggak mau mengambil nasihatnya. Jangan, itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut. Bagaimana seumpamanya kalau kita nanti tidak mengikuti habib, sedangkan habib itu ilmunya kurang, akhlaknya kurang, dan kita tidak mengikuti habib itu, apakah kita tidak mendapatkan syafaat? Ya, bagaimana jawaban Gus Wafi ini? Gak usah repot-repot gitu. Nanti tidak dapat syafaat. Rasulullah itu tahu Pak. Syafaati lil kabair min ummati. Syafaatku untuk pendosa besar dari kalangan umatku. Allah lebih tahu. Kalau ada habaib yang gak sopan, tegur. Ada habaib yang melakukan kesalahan, nasihati. Tapi kalau ada yang soleh, maka wajib diikuti. Begitu saja sebenarnya, simple. Baik, itu tadi jawaban dari Gus Wafi, dan jawaban yang sangat cerdas sekali. Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih tahu itu, lebih paham. Ya, jadi siapa yang akan mendapatkan syafaat kita tidak tahu.
Siapa yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu, dan Nabi Muhammad lebih tahu daripada umatnya. Baik, yang terakhir, bagaimana penjelasan nasab lebih detail. Bagaimana penjelasan tentang nasab Ba'alawi ini versi Gus Wafi. Kita dengarkan penjelasan dari beliau. Al-Fakir pribadi, saya pribadi Pak, setelah banyak membaca kitab-kitab nasab, sangat jarang ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Saya ulangi, setelah Al-Fakir membaca kitab-kitab nasab dari Umdatul Thalib, Al-Mu'aqibun, Ibnu Toktoki dan lain sebagainya, hampir sulit ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Ba'alawi ini sahihnya itu bil ijma'. Makanya istilah nasab itu ada 4 Pak. Pertama, sahihun nasab. Apa artinya sahihun nasab? Nasabnya sahih. Definisinya adalah wa huwallazi thabata nasabuhu indan nasabah bisyahadati wa qubila binuskhatil asli bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin bil amanati was salahi wal fadl wa kamalin lil akli wa taharatil maulid. Itu definisi nasab yang sahih, adalah orang yang nasabnya sudah terkonfirmasi oleh ulama nasab dengan saksi nyata. Saksinya harus tahu ilmu nasab juga, dan menggunakan nuskhatul asli, salinan yang asli yang disepakati, wa nussa alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin, dan salinan ini, catatan ini disepakati oleh para ulama nasab. Nasabah, bukan nasabah BRI BNI ini Pak ya, nasabah ahli nasab artinya ya. Takut sampean pikirannya angsuran soalnya biasanya Pak ya. Allahu Akbar, aduh besok jatuh tempo kan gitu kalau kita kan ya. Ini bukan, nasabah bermakna ahli nasab ya. Wal ulama'il masyhurin, bukan hanya ulama ahli nasab tapi juga diakui oleh ulama yang masyhur bil amanati, dengan amanahnya, wassolahi dan kesolehannya, wal fadli dan keutamaannya, wa kamalil akli dan kesempurnaan ilmunya, wa taharatil maulid dan suci lahiriahnya. Ini nasab Ba'alawi. Di bawahnya sedikit ada yang namanya makbulun nasab, nasab yang masih diterima. Apa itu? Ma thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankarahu akhar fasara makbulan min jihati syahidaini adlaini. Kalau ada perbedaan pendapat antara ulama nasab A dan B, yang A mencetuskan ini sahih, yang B mengingkari, kalau ada perbedaan namanya makbulun nasab, nasabnya masih diterima. Ini di bawahnya sahih. Cukup sekian video kali ini. Semoga paparan dari Gus Wafi adalah ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita yang bisa kita ambil hikmah dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita di dalam ilmu nasab ini. Semoga bermanfaat. Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.